Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanannya ke Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus memasuki suatu desa, dan datanglah 10 orang kusta menemui dia dari kejauhan, berteriak memohon agar Tuhan Yesus mengasihani dan menolong mereka. Pada masa itu, orang yang sakit kusta tidak boleh berada dekat orang sehat. Mereka ada dalam keadaan najis selama imam menyatakan demikian. Seperti yang tertulis dalam Imamat 13 ayat 43 sampai 46. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Sungguh keadaan penderita kusta itu sangat menderita. Ia dikucilkan, dia harus berpakaian cabik-cabik, dianggap sebagai sumber penyakit. Keadaan mereka tidak berbeda dengan orang yang terkena kutuk. Tuhan Yesus mengasihani mereka dan menyuruh mereka pergi kepada imam, karena memang hanya imam yang dapat menyatakan mereka tahir. Lalu ke-10 orang itu melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, dan di tengah jalan mereka mendapati bahwa mereka telah menjadi tahir. Namun 9 orang kusta tetap pergi kepada imam untuk diperiksa dan dinyatakan tahir, dan hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dengan berseru-seru menyaring memuliakan Allah. Tiba dekat Tuhan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Tuhan Yesus berkata bahwa ke-10 orang itu telah tahir semuanya. Namun mengapa hanya 1 orang yang kembali untuk memuliakan Allah? Saudaraku, orang kusta itu adalah gambaran dari kita ketika kita masih dikuasai oleh belenggu dosa.
Dosa menjadikan hidup kita menjadi terkutuk. Karenanya kita pantas binasa dan masuk dalam kerajaan maut. Orang kusta itu adalah gambaran dari manusia yang terbuang dari hadapan Allah. Ketika kita datang kepada Yesus memohon belas kasihan-Nya, yaitu pengampunan dan keselamatan, maka Tuhan Yesus bersedia untuk mengampuni dosa kita dan memulihkan keadaan kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi apa yang terjadi pada orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Kita bisa melihat dari ke-10 orang yang ditahirkan dari kusta. Ada yang tetap meneruskan untuk pergi menghadap kepada imam, namun ada satu yang kembali kepada Tuhan Yesus, memuji Allah, tersungkur dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang meneruskan perjalanan mereka kepada imam adalah gambaran dari orang-orang Kristen yang tidak mengenali siapa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu. Dan orang yang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersyukur kepadanya adalah gambaran dari orang Kristen yang mengenali siapa Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus adalah imam kita, imam besar yang bukan saja bisa menyatakan bahwa kita telah dipulihkan, tetapi ia sanggup memulihkan sehingga kita boleh kembali menjadi anak-anak Allah. 9 orang kusta yang tidak datang kembali kepada Tuhan Yesus adalah gambaran dari orang-orang Kristen yang kekristenannya hanya menjadi seorang yang menjalankan agama, cukup pergi ke gereja atau mengikuti berbagai kegiatan gereja, tapi mereka tidak memiliki dan tidak membangun hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus menghendaki agar kita memiliki hubungan yang karib dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabat-Nya. Begitu besar kasih-Nya sehingga Ia mau mati demi sahabat-sahabatnya, seperti yang dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan kasih-Nya yang terbesar bagi kita telah Ia berikan, yaitu memberikan nyawanya ganti dosa-dosa kita. Bukan hanya itu, kasih Tuhan Yesus juga ditunjukkan kepada kita dengan memberitahukan segala sesuatu yang telah Ia dengar dari Bapa-Nya, yaitu seluruh firman hidup kekal. Namun sebagai sahabat, Tuhan Yesus mengatakan kita harus melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Sekarang bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus?
kita dapat mempelajarinya dari apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang telah tahir ini. Pertama-tama, kita melihat bahwa ia kembali kepada Tuhan Yesus, karena imannya menyatakan bahwa Yesus adalah iman yang sesungguhnya. Dia sanggup untuk mentahirkan dirinya, bukan hanya sanggup untuk menyatakan dia tahir. Kedua, dia kembali dengan berseru-seru memuliakan Allah. Inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita, yaitu agar hidup kita senantiasa memuliakan Allah, bukan dengan suara dan perkataan saja, tetapi terutama dari cara hidup kita yang nyata terlihat oleh semua orang. Dan hal yang ketiga, dia tersungkur di kaki Yesus dan bersyukur. Inilah juga yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan, yaitu senantiasa merendahkan diri di kaki Tuhan untuk berdoa dan mengucap syukur. Tanda bahwa kita sadar bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita dan Dia senantiasa memperhatikan keadaan kita. Hal yang keempat, Tuhan Yesus menyuruh orang itu berdiri dan pergi karena imannya telah menyelamatkan dia. Iman kepada Tuhan Yesus juga telah membuat Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berdiri dan pergi untuk menjadi saksi. Banyak orang Kristen yang tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan karena ia puas dengan kekristenannya yang tanpa buah, tanpa menjadi saksi Kristus, tanpa memenangkan jiwa-jiwa. Dalam penantian turunnya Roh Kudus, kita harus menyadari bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah bukanlah kebiasaan atau ritual dalam gereja atau kegiatan yang selalu kita lakukan sebagai ibadah, tetapi yang menyenangkan hati Tuhan adalah hubungan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes 4 ayat 21-24 mengatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun Allah kita mengangkat kita sebagai anak, Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabat, tetapi bukan berarti kita tidak perlu menyembah Dia. Justru karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kita harus menyembah Dia. Dan Tuhan menghendaki sebagai rumah Allah, Roh Kudus ada di dalam kita. Kita melakukan penyembahan kita, menyembah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, perhatikan dan ingat 3 hal yang perlu untuk kita senantiasa lakukan di dalam menjalin dan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Yang pertama, sikap menyembah. Sebagai sahabat Tuhan, kita tetap harus menyembah kepadanya. Kita harus selalu ingat akan keadaan kita, bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, karena kita telah dibayar, karena Tuhan telah menebus segala hutang dosa kita. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa merendahkan diri dan menyembah kepada Tuhan. Hal yang kedua dikatakan dalam roh, dan roh di sini ditulis dengan huruf kecil, sehingga yang dimaksud bukan Roh Kudus tetapi roh kita sendiri. Dan itu berarti bahwa ketika kita menyembah,
kita bukan hanya menyembah dengan terlihat keadaan jasmani kita, tetapi yang tidak terlihat, yaitu roh kita, boleh dengan sungguh-sungguh tunduk dan menyembah kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, dalam kebenaran. Tidak ada lain dan tidak bukan kebenaran yang dimaksud ini adalah firman. Oleh sebab itu, hal ini juga berbicara tentang ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan Yesus Kristus jikalau kita melakukan setiap perintah Tuhan Yesus, yaitu firman hidup yang kekal. Saudaraku, dalam doa 10 hari ini, marilah kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan Yesus agar memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Dan mari kita memohon agar seluruh jemaat mau berdiri, mau bangkit, dan mau pergi menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi seorang saksi yang setia. Tuhan mengutus kita dan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.